Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Imade Swastika Jaya dengan NIM 18055311033. Puji syukur saya panjatkan sebesar-besarnya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena berkat rahmat beliau saya diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga dapat menyelesaikan laporan atau presentasi KP kerja praktek saya dengan tepat waktu. Adapun orang-orang di balik layar sebagai pendukung saya ucapkan banyak terima kasih kepada beliau, dosen pembimbing saya, Bapak Insinyur Anak Agung Adi Suryawan, MT, dan Bapak Denny Purwanto sebagai pembimbing lapangan saya. Adapun tim surveyor dalam kegiatan ini yang diketuai oleh Saudara Yoyan Adi Usada dengan anggota saya sendiri dan dua rekan saya, Gede Jovial Jumani Anajaya dan Yoyan Yoga Eka Putra. Adapun waktu dan tempat kerja praktek. Kerja praktek ini dilaksanakan dalam jangka waktu 3 bulan yang dimulai dari tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021 yang bertempat di PT Samudra Jaya Giri Nusa, Padangbae, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Adapun judul yang saya angkat dalam laporan kerja praktek ini, pemenuhan survei pengedokan pada bagian ruang kemudi atau anjungan kapal NJA dalam rangka diperhatikannya klasifikasi kelas dan klaik lautan kapal. Kapal Roro Nusa Jaya Abadi. Kapal Roro adalah kapal yang mampu memuat kendaraan yang bisa berjalan masuk dan keluar sendiri. Kapal tersebut memiliki pintu rampa atau ramdor yang nantinya bisa dihubungkan dengan jembatan pada sebuah dermaga pelabuhan. Dengan itu, kapal tersebut dikenal sebagai kapal roll-on, roll-off, atau rolling cargo, kemudian disingkat dengan RORO. Untuk mengunjungi Pulau Nusa Penida, hanya bisa dengan transportasi laut, dan salah satunya adalah dengan kapal Roro Nusa Jaya Abadi atau NJA. Adapun seat partikular dibagi menjadi 3 poin, yaitu general, main partikular, dan engine output. Latar belakang reparasi sebuah kapal merupakan proses memperbaiki atau mengganti bagian-bagian kapal yang sudah tidak layak dan tidak memenuhi standar minimal kelayakan untuk berlayar, baik dari peraturan statutory maupun kelas Nurwanti dan kawan-kawan 2016. Sehingga pada kerja praktek ini dilakukan penelitian tentang survei pengedokan dalam rangka perawatan dan perbaikan pada bagian ruang kemudi kapal untuk dipertahankannya klasifikasi kelas dan klaik lautan kapal. Ruang kemudi merupakan perangkat untuk mengubah arah kapal dengan mengubah arah arus aliran air dan mengakibatkan perubahan arah pada kapal. Adapun macam-macam pembagian kemudi, yang pertama kemudi biasa, kedua berimbang, dan ketiga semi berimbang. Daun kemudi berdasarkan penempatannya dibagi menjadi 3. Pertama lower pintle rudder, kedua hanging rudder, ketiga mariner rudder. Hidrolik kemudi merupakan perangkat yang menggerakkan daun kemudi dengan menerima kontrol dari anjungan untuk membelokkan kapal baik kanan, kiri, ataupun putar balik. Kemudi darurat dan alat navigasi. Adapun alat-alat di anjungan yakni kemudi darurat yang digunakan ketika
kapal mengalami trouble dalam kemudi pokok dan alat navigasi lainnya seperti kompas, autopilot, pesawat telepon, dan lainnya. Lingkup permasalahan. Pertama, survei periodik. Kedua, perawatan dan perbaikan pada ruang kemudi. Ketiga, perencanaan pengedokan atau docking. Survei periodik dilakukan dengan catatan. Yang pertama, pengecekan kondisi fisik dan mengecek keberadaan alat-alat yang berada di kapal. Yang kedua, menanyakan keluhan pada operator. Yang ketiga, meninjau kembali usia pakai alat, khusus pada bagian yang tidak dapat dijangkau, seperti contohnya daun kemudi. Yang kedua, perawatan dan perbaikan pada ruang kemudi. Perawatan berkala sistem hidrolik, yaitu menjaga kapasitas oli agar tetap terjaga. Perawatan berkala sistem kelistrikan navigasi, memperhatikan kabel terminal agar tetap terjaga dan tidak terdapat kebocoran arus listrik ataupun konsleting. Perencanaan pengedokan. Setelah dilakukannya survei, didapat hasil alat-alat atau sistem yang ada di anjungan khususnya dan kemudi itu di list dan dilakukan cross check kembali apakah prioritas untuk diperbaiki atau bisa ditangani oleh ABK sendiri. Langkah berikutnya setelah dilakukannya survei dan lainnya, yaitu mengadakan proses lelang dengan galangan. Jadi penyedia galangan dan kepala kapal ataupun ABK dan staf lainnya mengadakan lelang untuk perencanaan docking pada bulan yang telah ditentukan atau tanggal yang telah ditentukan dengan harga dan lainnya yang dibicarakan terlebih dahulu. Kedua, persiapan berkas dan kebutuhan lainnya untuk keperluan proses pengedokan, seperti contohnya surat dari BKI, surat dari Syah Bandar, dan surat untuk berlayar lainnya. Ketiga, setelah penentuan galangan dan tanggal pengedokan, kapal siap diberikan perawatan oleh jasa galangan sesuai referensi hasil survei. Adapun dokumentasi beberapa kegiatan-kegiatan saya dan rekan dalam kapal. Sekian dari presentasi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua.